Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Suatu ketika Nabi Ibrahim diberi wahyu oleh Allah untuk meninggalkan Palestina, tanah yang subur, untuk pergi ke suatu daerah yang dia sendiri tidak tahu itu di mana. Nabi Ibrahim pun keluar membawa Hajar dan anaknya Ismail yang waktu itu masih bayi. Ketika dia melewati tanah subur, Nabi Ibrahim berharap Allah akan berfirman, mewahyukan bahwa di sanalah ia berhenti. Namun ternyata banyak sekali tanah subur yang ia lewati, Allah tidak berkata untuk berhenti. Ia pun melanjutkan perjalanan. Sesampainya di padang pasir, yang padang pasir tersebut bahkan rumput pun tidak ada, apalagi hewan. Ternyata Allah mewahyukan untuk berhenti. Nabi Ibrahim pun berhenti dengan heran. Namun dia yakin pasti ada hikmahnya. Allah lebih tahu apa yang Nabi Ibrahim tidak tahu. Nabi Ibrahim pun disuruh Allah untuk meninggalkan anak istrinya, langsung pergi ke Palestina, tidak boleh membantunya yang lama. Ia pun melihat sekeliling, yang ia lihat hanya 3 batu besar, tidak ada air, tidak ada pohonan, apalagi hewan. Akhirnya ia berinisiatif untuk menghancurkan batu itu, barangkali di bawahnya ada air atau sumber air. Dihancurkanlah batu tersebut, namun ternyata di bawahnya tidak ada air. Kemudian batu yang kedua dihancurkan, juga tidak menemukan air. Sampai yang terakhir, batu ketiga, Nabi Ibrahim berharap semoga di bawahnya akan ada air, minimal di bawahnya akan ada hewan. Namun ternyata ketika batu ketiga dihancurkan pun tidak ada air. Uniknya ternyata di dalam batu tersebut ada ulat berbulu halus dan anak-anaknya. Masya Allah, Nabi Ibrahim takjub, kaget. Di dalam batu yang keras ternyata hidup ulat. Oleh karena itu ia makin yakin, sebagaimana ulat pun diberi rizki oleh Allah, maka anak dan istrinya pun pasti diberi rizki, dikasih rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Nabi Ibrahim pun dengan yakin dan mantap meninggalkan anak istrinya di padang pasir. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam hidup ini kita pasti akan mendapati masalah, cobaan, ujian. Bahkan bukan hanya satu ujian, mungkin ribuan ujian. Namun ujian itu seperti sekolah. Hidup itu ujian. Hidup sendiri adalah ujian. Seperti halnya orang sekolah, sekolah itu ya ujian, lulus atau tidak dia sekolah. Kalau orang sekolah ingin naik kelas atau ingin naik dari SD ke SMP atau dari SMP ke aliyah atau aliyah ke kuliah, maka pasti akan diberikan ujian yang lebih berat lagi. Oleh sebab itu, maka marilah kita memposisikan diri ketika kita mendapatkan ujian, musibah, cobaan, yakinlah kita akan dinaikkan derajat kita, minimal kita nanti di akhirat mendapatkan derajat yang tinggi. Itu nomor 1. Yang nomor 2 adalah dalam hidup ini kita itu seperti listrik. Listrik mempunyai aliran positif dan negatif. Kita itu seperti magnet, mempunyai kutub utara dan selatan yang bertolak belakang. Oleh sebab itu ketika punya masalah dalam diri kita, maka keluarkanlah positifnya, jangan negatifnya. Seperti halnya Ibrahim dan Siti Hajar. Ibrahim dan Siti Hajar, dia tidak meratapi hidup, dia tidak menyalahkan Allah, namun dia tetap bersyukur kepada Allah. Dia pun tetap berusaha dengan yakin dan tawakal bahwasanya di balik semua ujian ada hikmah, ada akan dinaikkan derajatnya yang tinggi. Dalam suatu kisah dikatakan Ibrahim bin Adham, seorang wali, dia pergi ke pasar. Di pasar ia tertegun oleh sesosok orang yang tidak punya tangan, tidak punya kaki. Orang tersebut bukan pengemis karena di depannya tidak ada kotak untuk uang, tidak ada serbet untuk uang. Ibrahim bin Adham pun kaget, ia mendekatinya. Semakin dekat terdengar di telinganya orang tersebut berkata Alhamdulillah, 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 terus menerus tidak pernah henti. Ibrahim bin Adham pun kaget, wahai saudaraku, kenapa Anda bersyukur mengucapkan Alhamdulillah padahal Anda tidak punya satu pun untuk disyukuri? Anda tidak punya tangan,
Anda tidak punya kaki, kenapa Anda bersyukur? Orang tersebut pun menjawab, wahai saudaraku, aku bersyukur tidak punya kaki dan tangan. Mungkin karena aku tidak punya kaki dan tangan, aku 2 langkah di depanmu ketika nanti di yaumil hisab. Ketika nanti yaumul qiyamah, insya Allah aku mungkin 2 langkah di depan Anda, wahai saudara. Kemudian dia berkata, aku bersyukur karena Allah yu'tini lisanan zakiran wa qalban syakiran. Dia berkata, aku bersyukur karena Allah memberiku bibir, lidah untuk berzikir dan memberikanku hati untuk bersyukur. Masya Allah. Kita yang punya tangan, punya kaki, kita yang punya ayah, punya ibu, kita yang punya pekerjaan, namun kita ketika ada masalah, kita terus meratapi hidup. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka gunakanlah yang positifnya. Bahkan orang tersebut kaki dan tangan yang dia tidak punya dijadikannya tempat untuk bersyukur karenanya. Oleh karena itu, bila kita mendapatkan ujian, maka jadikanlah ujian tersebut bukti syukur kita. Kenapa? Dengan ujian tersebut tandanya Allah sayang kita, tandanya kita akan dinaikkan derajatnya. Itu yang kedua. Yang terakhir adalah hidup itu, musibah itu, ujian itu, apapun yang menuju kita, apapun yang kita hadapi, kaya kita, miskin kita, pintar kita, bodoh kita, ganteng kita, jelek kita, maka itu adalah seperti koin, seperti logam terbuat dari material dan bahan yang sama. Namun ketika kita melihat uang logam, kita pasti tidak hanya melihatnya dari sisi kiri saja, pasti kita juga melihatnya dari arah kanannya. Kita tidak fokus sama yang kirinya saja. Berarti kalau kita fokus yang kirinya saja, hanya gambar yang di kiri saja, kita tidak pernah tahu apa gambar yang di kanannya, apa gambar yang di baliknya. Maka bapak, kakak, adik semuanya, bila kita punya masalah baik sama istri kita, anak kita, keluarga kita, tetangga kita, orang lain, maka janganlah memandang masalah tersebut dari arah kita. Kenapa? Karena kita itu egois, kita selalu ingin menang sendiri. Maka pandanglah dari arah lawan kita. Insya Allah kita akan menemukan solusinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jemaah rahimahullah, marilah kita syukuri gigi dengan terus sikat gigi. Karena kalau kita sakit gigi, kita hanya bisa mendapatkan pedih dan perih. Kita hanya membayangkan nikmatnya makan yang enak, namun tidak pernah bisa mencicipinya, tidak pernah bisa memakannya. Marilah kita nikmati sehat, karena kalau sudah sakit, makanan enak diberikan kepada kita, sebanyak apapun kita enggan memakannya, bahkan menyentuhnya pun kita tidak mau. Oleh sebab itu, hadirin sedang jemaah rahimakumullah, marilah kita mensyukuri nikmat yang ada. Dan inti dari khutbah Jumat kali ini adalah satu hal yang perlu kita sadari, nikmat terbesar, terdahsyat, terhebat itu adalah ketika nikmat tersebut sudah hilang dari kita.